Kitabus Shalah ini kitab pada menyatakan sholat, artinya sembahyang. Kepanjangan dari sembahyang, sembah yang maha kuasa, sembahyang. Bermula makna sholat pada lughat yaitu doa, dan maknanya pada syarak adalah aqwalu wa af'alu makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Artinya beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang ditentukan, yang dimulai ia dengan takbir dan disudahi dengan salam. Demikianlah diwakafkan oleh syari' akan sembahyang, maka tiada diiktiraf dimaksudkannya demikian itu dengan sembahyang orang yang klo atau bahasa kita bisu, dan keluar dengan kata beberapa perbuatan yang ditentukan, sujud tilawah dan sujud syukur, maka tiada keduanya dinamai sembahyang. Jadi tema pengajian adalah Kitabus Shalah, tentang sholat, tentang sembahyang. Ini kitab pada menyatakan sholat artinya sembahyang. Bermula makna sholat ada dua. Jadi makna sholat yang terartikan dengan sembahyang ada dua. Yang pertama makna sholat pada lughat berarti bahasa. Bahasa berarti bahasa Arab. Orang Arab bila kita sebutkan sholat, menurut orang Arab artinya doa. Sholat berarti doa, karena bahasa Arab itu sholat artinya doa. Secara bahasa Arab, berarti bahasa Arab sholat pada istilah orang Arab adalah doa. Sholat doa, sholat doa. Dan maknanya pada syarak itu yang kita inginkan. Makna sholat pada syarak, pada syariat. Sholat pada syariat, ada sholat pada syariat, ada sholat pada hakikat. Ini sholat pada syariat. Adapun makna sholat pada syariat adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Apa arti sholat menurut syariat? Jadi pembahasannya adalah apakah makna sholat secara syariat? Sholat menurut syariat adalah aqwal dan beberapa perkataan. Jadi dalam sholat ada beberapa perkataan disebut dengan rukun qauli, wa af'alun, dan sholat itu ada beberapa perbuatan disebut rukun fi'li. Makhsusatun, yang beberapa perkataan dan perbuatan tertentu, berarti enggak boleh yang enggak diatur dalam syariat. Walaupun sholat itu beberapa perkataan dan perbuatan, tidak boleh memasukkan perbuatan dan perkataan yang tidak dianggap sebagai sholat. Berarti tertentu, khusus, perbuatan khusus, perkataan khusus, berarti ucapan khusus, perbuatan khusus, bukan yang lain, dan tidak masuk perkataan biasa. Jadi perkataan, perbuatan yang tertentu, ditentukan berarti tidak boleh yang tidak ditentukan. Berarti perkara sholat perkara yang ditentukan. Ini bacaannya, begini caranya. Tidak boleh melebihi bacaannya, dan tidak boleh juga perbuatan melebihi yang telah ditentukan. Mesti yang telah tertentu. Muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Salat itu berarti diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Itulah salat. Diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, ketika diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, berarti selama pelaksanaan sholat tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar. Bahasa lain apa? Membatalkan sholat.
Demikianlah diwakafkan oleh Syekh. Begitulah diwakafkan, diletakkan, ditentukan oleh Syekh. Syekh pemilik syariat. Pemilik syariat. Siapa pemilik syariat? Pemilik syariat. Turun syariat, Nabi membawa syariat, tentu ada pemilik syariat. Siapakah pemilik syariat? Turun syariat, Nabi membawa syariat, dan siapakah pemilik syariat? Berarti Allah. Oleh sebab akan sembahyang maka tiada diiktiraf yang demikian itu dengan sembahyang orang yang bisu. Oleh karenanya tidak dimaksudkan sholat orang bisu ke dalam pemahaman tadi aqwal wa af'al. Karena orang bisu tidak bisa aqwal. Orang bisu tidak bisa sholat dengan aqwal, hanya bisa dengan af'al. Orang bisu sholat dia mengikut saja. Dia berdiri, dia dan sah karena dia membisu. Karena identik biasanya bisu dengan bisu itu identik dengan bahasa singkatnya klow. Bahasa klow ya. Berarti identik bisu dengan tuli. Makanya ketika berbicara dengan orang bisu, orang tuli pakai bahasa isyarat. Nah, bahasa yang dipahami seluruh dunia adalah bahasa isyarat. Bahasa Inggris kita tidak bisa. Bahasa Arab pun ada yang nggak bisa. Bahasa Jerman lebih-lebih, Spanyol lebih-lebih. Tapi bahasa bisu semua dipahami. Saya apa? Lapar mau makan. Berarti orang Indonesia, orang Aceh, orang Jawa semua paham. Lapar. Kalau begini maaf, apa? Salah. Artinya bahasa isyarat semua dipahami. Berarti bahasa isyarat itu juga ada ilmunya. Makanya sehebat-hebat manusia berdakwah itu yang kuliah itu seperti Zakir Naik. Kenapa? Beliau bisa berbicara dengan bahasa Inggris, lalu tangannya itu pakai bahasa isyarat. Ketika beliau mengatakan hukum dengan bahasa Inggris, tapi tangannya itu menggunakan isyarat, sehingga orang bisu melihat dakwahnya, ya tahu. Itu yang hebat, paham ya? Artinya banyak orang bisa dakwah, tapi tidak bisa berdakwah seperti beliau. Beliau bisa berdakwah dan tangannya juga berdakwah kepada orang bisu. Itulah. Jadi ada cara teknis, nanti tangannya seperti ini dan seperti ini dan ada contoh kan? Tidak paham tentang masalah bahasa isyarat, tapi ada kode-kodenya. Kalau kita mau belajar bisa seperti di pojok TV di pojok kan ada kan penerjemah bahasa isyarat. Nah, artinya sehebat-hebat manusia itulah bisa berdakwah dengan mulut dan dengan gerakan isyarat luar biasa. Kita baru mencoba tadi. Assalamualaikum. Dan keluar dengan kata beberapa perbuatan yang ditentukan, yaitu sujud tilawah, sujud syukur, maka tiada dinamai sembahyang. Dalam sholat ada sujud tilawah, dalam sholat ada sujud sahwi, di luar sholat ada sujud syukur. Nah, sujud berbentuk seperti sholat kan, tapi itu bukan sholat. Artinya sujud tilawah itu tidak termasuk dalam sholat. Sujud sahwi tidak termasuk dalam sholat. Maka orang yang sujud sahwi mesti berniat. Kenapa? Karena itu bukan sholat. Kalau dia tidak berniat tujuannya sujud sahwi, dia menambah perkara yang tadi aqwalun wa af'alun makhsusatun. Beberapa perbuatan dan perkataan yang tertentu. Berarti apa tadi? Sujud sahwi dan tilawah itu tidak tertentu, bukan
sholat, sehingga dia harus diingatkan dalam hati, ada bisikan, aku ingin sujud, selain sujud dan sawi 2 kali seperti biasa. Bermula yang difardukan daripada sembahyang dalam tiap-tiap sehari semalam hanya 5 sembahyang 2, seperti yang maklum daripada agama dengan darurat. Maka barang siapa ingkar ia akan wajibnya, jadilah ia kafir, naudzubillah. Sehari semalam 5 waktu. Jumat masuk ke zuhur, jadi pengganti, artinya sholat Jumat tidak ada zuhur, berarti masih 5 waktu. Sehari semalam sholat 5 waktu, dan perkaranya daruri. Makna daruri semua tahu. Anak-anak Islam dari kecil sampai besar pasti tahu hukum salat wajib yang 5 waktu. Maka mengingkari, mengatakan tidak wajib, itu akan efeknya kepada kufur. Makna kufur kafir. Naudzubillah min dzalik. Berarti mengatakan salat 5 waktu, ya, mengatakan satu saja tidak wajib, itu kufur, kafir. Termasuk mengejek sholat, mengejek sholat berarti bisa membawa kepada kufur. Tidak boleh mengejek sholat, mati. Nah, artinya perkara sholat sudah daruri, semua orang tahu mulai dari kecil sampai besar. Maka tidak boleh ada yang mengingkar. Nah, kita mengakui sholat 5 waktu, tapi baru bisa menjalankan 4 waktu, itu lain masalah. Mengakui sholat 5 waktu, tapi menjalankan baru 4 waktu, itu lain masalah. Dalam hati tetap sembahyang wajib tetap mandung. Nah, itu masih yang penting mengakui wajib. Nah, itu perkaranya adalah lain lagi, dia masih Islam, cuma maksiat, yaitu meninggalkan sholat. Tetapi percayalah bahwa bila 5 waktu tidak tegak, nah itu sebenarnya sholat itu belum dikategorikan orang sholat, karena orang sholat itu 5 waktu menjalankan. Masih kurang, berarti dia masih melakukan dosa yang besar. Kalau bahasa singkatnya apa? Dia masih statusnya sebagai pasif. Ketika ingin menikahkan anaknya harus tobat, pasif karena meninggalkan yang fardu. Adapun sembahyang Jumat, maka yaitu jumlah daripada yang 5 sembahyang pada hari Jumat. Berarti yang Jumat itu masuk dalam sehari semalam 5 waktu. Coba pergantian zuhur berubah menjadi Jumat, maka pelaksanaan sholat Jumat sudah berarti masih 5 waktu, kan? Bermula perhimpunan yang 5 sembahyang itu tertentu ia bagi Nabi kita Muhammad, maka tiada berhimpun ia bagi segala yang lainnya, karena warid pada hadis bahwasanya subuh itu adalah ia sembahyang Nabiullah Adam. Berarti mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Mustafa, yaitu Nabi Muhammad, nah itu berarti semua ada sholat. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua ada sholat. Cuman di waktu para nabi-nabi yang lain tidak pernah berkumpul 5 sholat, 5 waktu. Contoh, Nabi Adam, ya, bahwasanya subuh itu sholat Nabi Adam. Nabi Adam sholatnya apa? Subuh. Dan zuhur itu adalah sholat Nabiullah Daud. Berarti sholat zuhur Nabiullah Daud. Kemudian
Dan asar itu sholat Nabiullah Sulaiman. Berarti Nabi Sulaiman sholatnya asar. Berarti sholatnya asar doang. Dan maghrib adalah sholat Nabiullah Ya'qub. Dan isya adalah ia sembahyang Nabiullah Yunus. Isya Yunus. Maka dihimpunkan Allah Ta'ala akan semua yang mau waktu tadi itu bagi kekasihnya, bagi cintanya, yaitu siapa kekasih Allah? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi umatnya karena membesarkan baginya. Bayangkan, Allah sangat cinta kepada Nabi Muhammad, itu artinya cinta kepada umat. Sehingga sholat yang Nabi lain satu-satu diberikan 5. Berarti amalan umat Muhammad itu lebih besar dari umat yang lain. Mereka itu punya umur panjang, tapi umur umat Muhammad ya ikut Nabi berarti ya 63. Tapi amalannya itu bisa melebihi Nabi lain. Bahkan di satu hadis sebutkan ulama-ulama yang umat Muhammad ini, dalam satu hadis ya, itu kadang lebih tinggi bahkan derajat nabi-nabi yang lain. Ulama umat Muhammad ada yang diagungkan oleh Allah lebih tinggi dari nabi. Artinya tetap memang semua nabi lebih besar di masanya. Nabi Muhammad penutup segala nabi, tapi Allah memberikan kemuliaan kepada umat Muhammad. Para ulamanya ada yang derajatnya itu mungkin sedikit lagi. Seandainya bisa setelah Nabi Muhammad ada nabi, sungguh ada beberapa nabi. Seandainya itu maksudnya derajat. Seandainya bisa setelah Nabi Muhammad, maka umat Muhammad yang alim-alim itu seandainya jadi nabi. Cuma tidak ada karena Nabi Muhammad menutup. Artinya hebat ulama. Hadis yang lain menyebutkan al ulama'u warasatul anbiya. Mulia umat Muhammad, mulia. Oleh karenanya jangan pernah membuat malu Nabi Muhammad. Allah mengangkat Nabi Muhammad sekalian umatnya, maka jadilah harkat martabat umatmu Muhammad yang Allah muliakan. Bermula asal pada wajib sembahyang dahulu daripada ijma' beberapa ayat Al-Quran seperti firman Allah Ta'ala. Sebelum terjadi ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid. Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, dan ada Imam Hambali. Nah, sebelum terjadi ijma', mana ijma' kesepakatan wajib. Keempatnya itu menyatakan sholat itu wajib. Sebelum itu terjadi ijma', ayat dulu yang menyatakan wajib. Al-Quran yang mengatakan sholat itu wajib adalah wa aqimus sholat. Kalau diartikan, artinya dan dirikan oleh kamu akan sholat. Wa aqimus sholat, dirikan olehmu akan sholat. Jadi tugas mujtahid itu besar, tugas mujtahid itu susah, tugas mujtahid itu tidak segampang yang kita bayangkan, karena mereka itu mengambil ayat seperti tadi wa aqimus sholat, dirikan oleh bapak sholat. Beliau memeriksa sholat ini wajib enggak? Wajib. Dasar wajib dari mana? Makanya lahir usul fiqh. Jadi ketika ada perintah dari atasan ke bawah, ketika ada perintah dari atasan ke bawah, itu perintah itu pasti dua. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau perintahnya tidak terlalu kuat, lari ke sunnah. Maka hukumnya
perintah Allah itu ada yang kuat wajib, ada yang sunnah, ada yang tidak kuat dalilnya berarti sunnah. Kalau larangan Allah itu kuat, haram. Kalau larangannya tidak terlalu kuat, makruh. Kembali tadi. Nah, bagaimana cara mengetahui sholat itu fardu atau wajib? Para peneliti meneliti wa aqimus shalah. Ini kalimat amar kembali ke usul fiqh. Amar itu menunjuki wajib. Usul fiqh. Amar itu menunjuki wajib. Oh, karena ini perintah dari atasan ke bawah. Nah, amar ini tunjuk kepada wajib. Maka kesimpulan dari ayat panjang lebar pembahasan, singkat cerita, mereka menulis hukum sholat wajib. Nah, kenapa kita harus mendalamkan ilmu sholat? Supaya bisa menolak orang-orang yang sekarang lagi panas-panasnya mengatakan sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Siapa dia? Pendeta siapa namanya? Jangan ketinggalan berita. Ini lagi booming pendeta Saifuddin. Oh, yang dari Islam. Saifuddin Ibrahim. Saifuddin. Dan satu lagi itu si Arman. Ali. Ya. Apa kata dia? Coba buka hati. Apa kata dia? Dia berkata dalam Quran tidak ada Allah menjelaskan sholat itu 5 waktu. Mereka tahu sholat itu wajib, tapi tidak ada 5 waktu. Sehingga panas tadi daya menjelaskan dengan detail ini dasarnya ini sehingga jelas bahwa dia yang tahu. Karena dia tidak paham Al-Quran. Makanya wajib mendalami fikih tentang sholat supaya seandainya ada seperti sekarang pembantahan tentang adakah sholat itu 5 waktu dalam Quran, katakan ada. Dalilnya mana? Ini. Allah tidak menyebutkan sholat duhurnya di jam ini ya. Itu berarti Allah itu tidak hebat. Masa sholat duhur di waktu ini ya, sholat asar di sini ya. Itu perkara anak kecil. Bahasa Allah bahasa agung. Kan firman Allah itu agung, sedikit tapi meluas dan indah. Dan tidak ada bahasa seperti kamu sholat duhur jam ini ya, barakahnya begini ya, bukan seperti itu. Jadi Allah memberitahu lewat Al-Quran tata cara sholat duhur, asar sebagainya waktunya, tapi dengan halus. Hanya orang-orang yang intelek tinggi atau mujtahid yang bisa mendetilkan, oh ini maksud Allah ini maksud Allah sholat ini itu mujtahid. Apa arti mujtahid? Bahasa Arab, bahasa kita orang yang bersungguh-sungguh, seluruh jiwa raganya bersungguh-sungguh menggali Al-Quran, itulah mujtahid. Sungguh-sungguh, semua kemampuannya semua dikerahkan untuk Al-Quran, siang malam, itulah mujtahid mutlak 4 orang. Jadi asal kewajiban sholat sebelum ijma, yaitu beberapa ayat Al-Quran. Waqimus sholat, dirikan olehmu akan sholat. Dan beberapa hadis Rasulullah bersabda, faradallahu ala ummati lailatul asra 50 salatan falam azilla urajibu wa as'aluhu takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa layl. Artinya telah memfardukan Allah Ta'ala atas umatku, telah memfardukan Allah Ta'ala atas umatku pada malam Isra 50 sembahyang, maka senantiasa aku kembali berulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ku mohonkan akan Dia, meringankan Dia hingga dijadikan akan Dia 5 sembahyang di dalam tiap-tiap sehari dan semalam
riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lagi sabda Nabi SAW bagi Mu'ad tatkala menyuruhkan dia ke negeri Yaman. Kita ulang. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa ketika beliau Isra Mi'raj ke langit turun, di situ Allah memerintahkan sholat berapa saat semalam? 50 sholat. Akhirnya Nabi naik turun minta kurang. Allah kurangi hingga tinggal 5. Terus kalau seandainya Nabi Muhammad naik lagi dikasih mungkin kosong atau tinggal 1. Tapi Nabi tidak naik. Kenapa? Malu. Akhirnya turun, bawalah oleh-oleh 5 waktu. Tapi Allah itu Maha Penyayang. Walaupun sholat yang pertama dikasih 50 waktu hingga diminta kurang tinggal 5, pahalanya tetap 50. Ngumpul si gede. Tanya bentang yang kering. Ngumpul begini. Sehari semalam 5 waktu sholat, pahalanya 50 waktu. Dan ibadat pemimpin ibadat adalah sholat. Pemimpin ibadat fardu adalah sholat. Artinya seluruh amal fardu. Sholat fardu, zakat fardu, puasa fardu, haji fardu. Nah, semua amalan fardu pemimpinnya adalah sholat. Pemimpin amalan fardu sholat. Yang kedua, semua amalan sunat tahu ya, semua amalan sunat, tapi pemimpinnya tetap sholat sunat. Bersedekah sunat, ini semua amalan sunat, tapi pemimpinnya tetap sholat sunat. Berarti orang yang sholat sunat itu lebih banyak pahala dari hal-hal orang lain yang melakukan pahala perkara sunat. Karena pemimpin ibadat sunat sholat sunat, pemimpin ibadat fardu sholat fardu. Makanya ingat peribahasa supaya mungkin ada yang mengatakan Syafi'i, tapi kita ungkapkan dulu. Perindah sholat fardu, berbanyak sholat sunat. Paham ya? Perindah olehmu sholat fardu, berbanyaklah sholat sunat. Berarti pemahamannya adalah sholat fardu 5 waktu itu lakukan dengan seindah mungkin. Adapun sholat sunat bukan perindah, perbanyak. Mana perbanyak? Ayatnya boleh berhubung. Tapi kalau perindah, ayat untuk sholat 5 waktu itu harusnya apa? Sabihis. Karena sholat itu paling indah yang lama berdiri. Dan sholat itu rukun panjangnya adalah berdiri, terus rukun, terus sujud. Nah, Nabi itu kalau sholat lama berdiri, berarti ayatnya panjang. Ulangi lagi, perindah sholat fardumu, perbanyak sholat sunatmu. Perkara sunat, sholat sunat perbanyak. Mana perbanyak? Ya pendek-pendek ayatnya, pendek-pendek dan singkat. Tapi jangan maksud singkat keluar dari sunat, enggak. Tetap sunat loh, tapi tidak usah panjang ayat dan sebagainya. Artinya perbanyak. Banyak rakaat sholat sunat atau banyak sholat sunat. Tapi kalau sholat fardu, ingat, dia harus indah. Jangan pernah sama antara sholat fardu dengan sunat. Coba bayangin, usahakan sholat fardu itu lebih indah dari sholat sunat. Jangan dibalik. Kalau fardunya biasa, sholat sunatnya agak indah. Sama, sholat fardunya yang harus indah, seindah mungkin. Babega, kita babega. Tapi sholat sunat kan babega gitu. Banyak. Makanya ada rawatib, ada dua sebagainya. Nah, perbanyak. Fardu berindah. Kenapa? Bandingannya jauh. Satu rakaat fardu itu 70 rakaat sholat sunat sama fardu masih sebanding. 70 rakaat sholat sunat sama satu fardu keras yang fardu. Makanya berindah sholat fardu. Enggak semuanya. Cara berindah semua harus indah. Jangan bicara indah sholat berarti ya maksud indah. Dari awal harus indah.
pakaiannya kain indah. Cari mana pakaian yang indah untuk sholat. Berarti pakai sarung dong. Iya. Pakai peci dong. Kalau tidak makruh kan. Artinya peci siapkan, sarung siapkan, sholat yang indah, bajunya yang panjang. Bisa sholat indah. Tidak mungkin indah sholat Allah. Indah sholat bajunya segini, pecinya nggak ada apa-apa, celananya li atau jeans. Itu apanya yang indah? Jadi maksud indah itu yang lengkap. Bajunya harus indah, tempat sajadahnya usahakan yang indah kalau ada. Jangan baju yang untuk acara-acara reuni indah untuk sholat. Mau kenal 5 tahun yang lalu habis nikah katanya menasib rumah baju 1 bulan 5 kali ganti. Mau kenal? Nah, acara kawin dulu. Waktu bawaan pertama diroba, artinya sebenarnya mahalkan untuk ibadah yang lain biasa. Ini dibalik, ya. Dibalik sehingga apa terjadi? Bagian agama biasa saja, bagian dunia luar biasa. Makanya kita sering menata hal-hal yang tidak perlu rapi. Tapi ketika menata hati, menata ibadat biasa. Makanya tidak pernah mungkin, ya? Karena maaf jangan marah. Menata toko dengan menata sholat, karena maaf jangan marah, lebih indah menata toko. Di sini namanya pok, di sini udah teratur rapi. Sedikit jatuh, barangnya bergerek 5 biji 6, satu jatuh langsung didirikan. Kenapa? Tapi sajadahnya yang mungkin orang lain sudah bersihkan, tapi biasa. Nah, itu artinya tetap tidak akan mungkin bangkit. Makanya Islam bukan tidak bangkit, baik dari pribadi, keluarga, karena cara Anda bangkit. Untuk agama lemah, tidak pernah serius. Coba sholat 1 hari ya, 1 hari begini, duhur, asar, maghrib, 1 putaran saja. Coba sholat serius, mana serius 1 hari. Ambil besok saya berjanji akan sholat serius. Maksudnya waktu yang paling bagus besok, duhur, asar, maghrib, isya sebagainya, rapikan 1 hari saja. Enggak kuat. 1 hari enggak kuat, bayangkan terus dulu. Tapi untuk hal lain banyak waktu. Untuk sholat sering agak siapapun, karena kita lagi berjuang ya, tapi tetap percayalah bahwa selama ini itu tetap salah. Yang benar adalah berindah sholat fardumu, berbanyak sholat sunnahmu. Nah itu kode kecilnya. Ingat kata-kata tersebut, insya Allah. Berindah sholat fardumu, berbanyak sholat sunnahmu. Itu kata kecil. Kemudian dan tadi pembacaan Al-Quran dan belajar makhraj itu sudah termasuk ingin memperindah alhamdulillah. Kemudian lanjutan hadis tadi, yaitu dalam hadis tersebut berarti Nabi mengambil sholat, lalu Allah memberikan 50, lalu Nabi minta ringan, Allah memberi sehingga keputusannya 5 waktu sehari semalam, dan pahala tetap 50. Kemudian Nabi bersabda, bagi Mu'adz tak kala menyuruh dia ke negeri Yaman. Pada suatu hari Nabi memerintahkan Mu'adz bin Jabal menuju Yaman. Apa kata Nabi? Akhbirhum innallaha farada alaihim khamsa salawati fi kulli yawmin wa lailatin. Artinya kabarkan oleh Mu'adz akan mereka bahwasanya Allah Ta'ala telah memfardukan ia atas mereka 5 sembahyang di dalam tiap-tiap sehari semalam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih Bukhari Muslim menyatakan Nabi memerintahkan Mu'adz
Mu'ad ke negeri Yaman. Mu'ad, beri kabar mereka bahwa orang penduduk Yaman, beri kabar mereka bahwa sholat sehari semalam Allah perintahkan 5 waktu. Makanya sebenarnya kesimpulan sebenarnya ketika orang menjalankan 5 waktu dengan benar sholatnya, maksudnya semampu dia ya, maka Allah itu akan menjaganya atau melindunginya dari hal-hal yang dia tidak inginkan. Allah itu menjaga umat seperti kita menjaga sholat. Coba, Allah menjaga saya seperti saya menjaga sholat. Kalau kita sekarang jujur, kira-kira jujur ya, Allah menjaga kita seperti kita menjaga sholat. Ini perumpamaan dulu. Berarti selama ini kita sholat, kira-kira Allah kira-kira berapa persen menjaga kita sesuai dengan kita dalam sholat? Artinya masih ya, Allah menjaga kita sesuai dengan kita menjaga sholat. Makanya coba lihat, orang yang dekat dengan Allah disebut waliullah. Itu para wali sebenarnya. Ketika beliau dekat dengan Allah, lalu beliau beramal yang diperintahkan oleh Allah, terus mengingat Allah sebagainya, ketika sampai ke puncak itu, maka Allah menjaga beliau, makna menjaga betul-betul, sehingga beliau tidak lagi melakukan, tidak lagi berkata, tidak lagi bersikap di luar yang tidak dibolehkan syariat. Makanya ingat, tutur para ulama, tutur kata para ulama yang senior, yang sufi atau yang betul-betul sufi lah, itu perkataannya, perbuatannya hati-hati. Karena ingat, ketika seorang dekat dengan Allah wali, dia tidak lagi melakukan hal yang tidak boleh dalam syariat. Berarti gerak-gerik tangannya bergerak, matanya melihat, jalan yang dilakukan semua dalam kawasan atau dalam aturan Allah. Maka berarti perkataan dari para wali-wali atau orang sufi itu ikuti. Kenapa? Karena beliau tidak lagi berbicara dirinya. Terus Allah yang berkehendak baru dia bicara. Kalau kita biasa tidur jadi pokok tak boleh gitu kan. Tapi para wali tidak. Nah, itu yang hebat. Berusaha untuk bisa menjadi orang yang Allah bentengi sehingga berjalan pun Allah yang ngatur, boleh jalan atau tidak. Makanya para wali yang sampai ke makam itu tidak punya waktu lagi yang tertentu. Misalnya sudah sampai makam itu gitu, ya Syekh atau para kiai, hari Senin ada waktu nggak untuk tempat saya acara ini. Wali yang sudah makam itu dia nggak ada lagi waktu. Hari ini saya jadwal ke sana ya, hari itu ke hari besok saya jadwal ke sana ya, maksud ke sana. Enggak, para wali itu tidak boleh lagi berjadwal. Terus bagaimana? Beliau itu berjalan sendirinya. Kapan dia berjalan? Kapan dia berhenti? Kapan dia pulang? Enggak ada jadwal. Kata Allah jalan. Kata Allah berhenti. Kata Allah lakukan. Sudah ada dalam penjagaan ketat dari Allah karena beliau sudah ma'rifah. Makanya bila kita menjalankan jalan beliau, mengikuti seperti beliau, kita terus berjuang untuk menjadi orang terbaik, insya Allah Allah pun akan menjaga. Jangan di situ, jangan ini, jangan itu. Makanya kalau memang betul kita menjaga sholat dulu pertama, jaga sholat yang benar, serius jaga, Allah pun menjaga. Ketika Allah menjaga, yakinkan tidak akan pernah melakukan hal yang nanti akhirnya rugi. Kan sering kita yang pukul aja, ya maka nanti diudah. Masih itu benar, tidak dikontrol Allah. Kupulung kali, kupulung pegahnya kali, pegahan gede kalinya. Itu tadi kenapa? Karena Allah pun lagi jaga semuanya, jaga udah aja, jaga. Ugat jaga seperti menjaga bayi. Kalau jaga bayi ya, jaga supaya Allah pun menjaga dia.
dijaga orang tersebut, kebutuhannya pun dipenuhi. Berarti kodenya adalah simple. Jaga 5 waktu seperti menjaga baik serius. Allah pun menjaga. Ketika Allah menjaga seseorang, apakah orang tersebut akan susah? Tidak. Apakah kekurangannya? Tidak. Allah akan mencukupkan dia. Cara Allah Maha Kaya. Pertanyaan orang banyak yang mengambil ini itu, orang pada kaya, harta Allah bagi. Tidak. Contoh, Allah memberikan contoh sedikit, contoh lihat. Di negeri Mekah ada air Zam-Zam. Siapa yang menciptakan air Zam-Zam? Allah. Allah ingin memberi contoh kepada semua, baik Islam atau kafir, bahwa air Zam-Zam tersebut seandainya semua makhluk mengambil, semua pun mengambil, berarti betul, maka sehelai rambut pun dia tidak akan kurang. Air Zam-Zam itu contoh, satu contoh bahwa Allah itu kaya. Jangan takut. Jangan takut begini maksudnya. Saya jualan, sampingnya jualan. Hanya pun dia dalam. Ingat, Allah itu kaya. Contoh satu kaya Allah. Contoh, air Zam-Zam itu punya Allah. Allah contohkan kepada manusia seandainya manduk tiga-tiga kubu-kubu banyak si unuk hangkul iya hari itu kita bukan kapak itu yang kan Allah yang punya. Ini contoh itu berarti rezeki. Allah itu pemilik pembedara, artinya Allah itu budak dalam budak rezeki, artinya Allah itu punya rezeki. Seandainya semua manusia itu kaya sama kaya semua, Allah tidak kurang. Jadi kita yang kurang. Maksudnya kurang apa? Mesra, kurang mencari, kurang berpikir, kurang ibadah, dan kurang apa juga. Macam-macam lah, kurang positif dan negatif. Jadinya itu cukup contoh, maksudnya berarti rezeki Allah itu luas dan banyak. Idam-zam bayangkan yang lain. Berarti Allah itu pemilik dunia, Allah itu pemilik rezeki. Makanya kalau ingin mencari rezeki, salah. Bahasa yang benar adalah menjemput rezeki. Pertama. Yang kedua, ingat, rezeki itu punya Allah. Berarti kalau ingin mencari rezeki, dekati yang punya. Salah hanya nyokawin dengan kawin gede. Baik juga, Yudi Sangcan. Murah. Jadi sangat kali sangat pak wajib kali wajib tu wajib sampai jawab kali jawab pas siapa tidak ada yang tahu. Yang benar adalah Allah, engkau kan pemilik semua, ya minta. Atau bahasa lain, banyak orang tidak tahu, banyak orang yang mencari rezeki dan dia tidak tahu siapa pemilik rezeki. Padahal kalau dia tahu siapa pemilik rezeki, maka dia tidak usah lagi mencari. Kenapa? Tinggal menjemput. Cara menjemput ada dua. Makanya manusia tetap dua, nggak boleh lebih, tetap dua. Yang pertama, manusia pada makam tajrid. Yang kedua, manusia makam asbab. Kenali diri. Yang pertama manusia makam tajrid. Yang kedua manusia makam asbab. Kenali diri. Bila kita posisi di makam tajrid, jangan coba menuju makam asbab. Kenapa? Susah. Kalau kita makamnya makam asbab, jangan coba pura-pura makam tajrid, juga susah. Pengertiannya, makam tajrid itu adalah orang yang mengetahui agama, paham, bisa menyampaikan syariat dengan benar, maka orang tersebut di makam tajrid berikan agama Allah, sampaikan agama Allah, Allah sudah mencukupi dia. Maka bila ini sudah, artinya apa? Ketika kita menjalani agama mudah semua hidup, jangan tinggalkan ini ke sini. Maka asbab artinya orang-orang yang berusaha,
lewat usaha dia senang, tenang dan bisa belajar agama, maka dia dengan lari ke sini. Kita berusaha kebetulan sukses. Ketika sukses bisa belajar. Ketika belajar tenang. Besok lagi ada usaha lagi. Berarti dengan usaha tersebut kita bisa mengaji, kita bisa memperbaiki agama. Kenapa? Besok usahanya mudah. Nah, ini makam ini yang keluar. Mana yang keluar? Aku ini hijrah. Tinggalkan ini langsung di sini. Lupa meratin. Meratin. Kamu meratin karena aku baju. Itu pindah makam salah. Kenapa salah? Susah. Makanya kenali apakah saya statusnya makam tajrid atau makam asbab. Ya makam asbab, usaha dengan usaha senang dan bisa belajar agama, berarti teruskan ini. Tapi yang makam tajrid lancar juga agama menjalankan dan berlancar, jalankan makam tajrid. Matugura ku makam, nampak lah cile ku makam. Lalu pegang makam tajrid, duduk pegang makam tajrid, duduk berzikir, burung baju bisa jadi. Tapi duduk pegang makam bernopi, tak kemayu sudah cukup. Jadi walaupun lo sampaikan lo kata memangsi, tapi orang harus pilih. Kalau pilih harus kenali mana makamnya, sanggup makam atau makam asbab. Berusaha dengan segala tenaga, insyaAllah dari usaha tersebut dekatkan diri kepada Allah bisa. Satu lagi berusaha dengan makam tajrid, berarti sampaikan agama dengan benar dan terus, karena Allah sudah menjamin dengan makam tajrid. Cuma untuk makam tajrid butuh proses, yaitu pertama harus belajar agama yang benar dan bagus dan bisa mengajarkan orang dan sebagainya. Terus kita kelas ini medan konde yang hoi lagi asbab, adanya guru-guru ilmiah sebagainya. Asbab, jalankan asbab. Dari asbab kedekalan. Ketika asbab, saya sudah 20 tahun asbab, umur sudah 40, tapi masih asbab hanjalan, pindah ke tajrid. Akhirnya boleh banyakkan di segi agama. Mungkin ada jalan keluar. Kenapa? Aku butuh golong buah bahasa asbab. Nya berarti langsung menjadi. Sebaliknya, maka jadi tadi ya. Berarti tadi hampa sih. Artinya ilmu iki tadi yang guna kan, gitu kan? Yang berarti pindahlah ke sini ke makam asbab. Maka kenali asbab atau tajrid. Tapi ada sedikit titipan dari Mbak Weni supaya ketika umur 40 kurang dikit ya, 40 lah, kurang dikit 38, 39 tahun. Bila kita sudah punya umur 39 tahun, hampir 40-an, 39, itu lihat, bila 39 tahun belum kaya, benteng gitu, kaya-kaya loh, kita ketik. Nah itu berarti kita sudah secara logika gak akan kaya lagi. Maka berbanyak diri kepada agama. Memang ada takaran itu. Maka banyak diri kepada agama. Karena kaya dan tidak kaya 39 di bawah. Sukses kaya jadi alhamdulillah. Tidak kaya pun dengan sedih berarti. Tahu walaupun kita kejar berarti karena kata Bapak kerja 39 40 hangaya nyemah apa juga. Hangaya sih yang berat ke agama itu karena memang secara takdir sudah memang jadi satu pendapat lain 50 nanti 48. Nah pendapat ini agak kuat sedikit. 48 tahun umur 48 belum kaya agak kuat ya. 48 tahun belum kaya. Ini dua contohnya dari itu kaya. Jadi usahakan keras lagi. Cuman sih yang penting bisa makan, berbanyak agama karena Allah sudah berkehendak untuk kita biasa saja. Yang penting akhirat karena memang dunia itu biasa. Tapi kalau 48 ke bawah, 48, 47
4 nampak kejar terus masih ada. Jadi, tapi kalau kita berbicara logika kita berpikir keras, ya, maksudnya ngaji. Karena secara logika ya kalau mau lah, ayo 48, kita rili berarti kan yang ada itu berarti posisi saya berarti banyak-banyak sempat pengajian sebagainya, kumpulkan amalan karena memang sebelah sini high. Kemudian pembahasan akhirhum ya Bilal Mu'ad, wahai Mu'ad, kamu saya utuskan di Yaman, akhirhum, kabarkan mereka penduduk Yaman bahwa Allah memfardukan sholat 5 waktu sehari semalam. Berarti ketahuan dari sini apa? Rupanya yang membawa agama atau sholat atau syariatnya dari Mekah, dari Madinah ke Yaman, Mu'adz bin Jabal. Negeri lain lagi, dari Mekah ke Irak atau dari Madinah ke Irak lain lagi, dari ini sampai ke Cina lain lagi, ke Aceh lain lagi, Cucok Bakar dan kata cicik berapa dalam kitab kuno, cicik berapa datang masuk membawa agama ke Malikus Saleh, namanya Merasi Sini, diresmikan namanya Malikus Saleh, raja yang soleh, diberikan pakaian kerajaan dan jadilah raja Aceh pertama, yaitu Malikus Saleh, namanya Merasi. Agama yang masuk adalah khusus dari cucu-cucu Abu Bakar langsung ke Aceh Al-Hashim, kan gak memang gue kan agama Aceh. Bayangkan tukang Pulau Jambi ini dua marga khususan tadi orang ada ada khususan keliru itu lemah kenyata keliru tanya ke cuma dua sementara yang Tuhan ada ke kita berusaha bagaimana tanah kita itu cepat bagaimana tanya mentah. Pahami bahwa tadi urun ke ini darah halang ngadu urun drone lo yakin darah syuhada urun drone dan turun di kesekian ini perang mari hantu ini ya pasti Ronaldo sih ini yang Ronaldo dapat dua ya Spanyolnya jamun kek dan kuat itu penghafid hati karena hadis Sahih Bukhari berusaha ini hidup ini roy apa kayak balik agama belajar cuci ngaji mana ceritanya kan dulu biasa drone kan tak biasa jadi dulu biasa itu antara-antara nak keturunan habis-habis mah kecuali nak keturunan para syuhada kecuali kedewati nah betul menyangkal tengku yang adalah masuk dulu kurafat itu kurafat masuk orang-orang yang gede ngomong-ngomong ke jemput dan yang kurafat awalnya dulu yang luar metode bunuh dan menjadi kurafat nanti dasar jiwanya enggak cara enggak cuma kurafat dijampu gara-gara ngomong gede banyak mencong mungkin itu cucu nutron kawin bulan nyate dron dan kawin nanti cuci kaji ini pulau ini pada hari roy bunuhan bupo menang tak tentu beda kenal dah nah berarti betul kawin tidak ya. Nah kesimpulan karena nanti kita lanjutkan kembali di masalah. Nah malamnya beda-beda masalah hari. Makanya masalah ke depan kesimpulan dari pengajian ini yaitu sehari semalam Allah memfardukan sholat 5 waktu, berindah sholat fardu, berbanyak sholat sunnah. Kemudian sholat tersebut rupanya semua ada sholatnya
tapi satu, hanya berkumpul di umat Muhammad, berarti kita manusia yang lebih di dunia. Nyata perlu dengan cara lebih, walau masa baik sampai kek nyatanya. Tapi lebih umat Muhammad orang lebih. Tanya aku perang kalau pertama umat Muhammad keren, yang kedua bukan pergaulan yang gitu. Lebih umat Muhammad serambi yang serambi berapa Mekah. Berarti diwajib ini yang kedua apa? Kru semangat, nampak kru semangat bolong yang dah yang bawa kru semangat bolong bahasa yang menangkan akan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Tutup